Mengapa ada kata perintah mendekat? Karena banyak di antara hati manusia Allah itu terasa jauh, atau kita telah tinggalkan Allah, sehingga dengan keadaan itulah akhirnya muncul satu perintah untuk mendekatkan diri kepadanya. Ila khamlahi al-qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa bayitina wa jami' man tabi'ana fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ba'd. Cara untuk melepaskan belenggunya hawa nafsu di dalam hati sebagai berikut. Kaifatut takhallusi utawi carane ngelepasake min aghlali suhudi syahwati iku saking belenggune hawa nafsu. Kaifiyatu iku al awal at-taqarrubu ilallah. Cara untuk melepaskan hati dari belenggunya hawa nafsu yang pertama adalah at-taqarrubu ilallah. Mendekatlah terhadapnya, mendekatlah pada Allah, yang sesungguhnya Allah itu sangatlah dekat. Mengapa ada kata perintah mendekat? Karena banyak di antara hati manusia Allah itu terasa jauh, atau kita telah tinggalkan Allah, sehingga dengan keadaan itulah akhirnya muncul satu perintah untuk mendekatkan diri kepadanya. Caranya bagaimana? Bi-ihsani ibadatillahi ta'ala, kelawan bagusi nilai mutu ngibadah maring Allah. Piye carane memperbaiki nilai ibadah ing ngersane Allah? Bagaimana? Ibadah jelas ada dua tempat atau dua kategori.
ibadah murni dan tidak murni. Biasanya kita asal-asalan ibadah, asal-asalan sholat, umroh, asal-asalan umroh. Saya katakan asal-asalan itu keluar dari kemurnian lillahi ta'ala, entah karena kewajiban, entah karena ingin dapat pahala atau surga, entah karena supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Ini asal-asalan. Ini ibadah asal-asalan. Lah, di sini diperintahkan untuk takarrub, mendekat dengan cara bi'ihsani ibadatillahi ta'ala. Bagusi nilai ngibadah di mata Allah. Berarti bagaimana? Yang tadinya itu lillahi ta'ala itu diucap di lisan saja, ini harus ditingkatkan, maksud lillahi ta'ala itu dipraktekkan di dalam hati. Tanda kalau ini ada kemajuan nilai ibadah itu, tanda kalau hati manusia itu betul-betul lillahi ta'ala, gak mudah ngaku-ngaku kalau dirinya makhluk yang melakukan. Paling tidak merasa, ya, minimal merasa olehnya dia bisa melakukan ibadah itu sebab ada sang penggerak, yaitu Allah. Minimal hati itu ada rasa seperti itu. Hati itu ada iman yang seperti itu. Ini salah satu cara, maksud di dalam mendekatkan diri pada Allah itu di situ. Wastinabilan ngedoi nawahihi ing piro-piro larangane Allah. Mana perkara yang dilarang oleh Allah yang harus kita jauhi? Enggak cukup secara jasmani Bapak Ibu, enggak cukup. Harus juga secara rohani. Bentuknya Anda wastina binawahi itu adalah hati Anda selalu mengisbatkan, menetapkan apa af'al di dalam diri semua makhluk itu af'alnya Allah. Af'al itu apa? Pekerjaan. Apakah pekerjaannya lesan berucap, pekerjaannya mata melihat, pekerjaannya telinga mendengar, begitu seterusnya. Wastina binawahi harus menjauhi larangan. Yang dimaksud larangan di situ tidak boleh hati itu punya iman kalau selain Allah yang beraf'al, nggak boleh. Wajib hati sampean untuk mengisbatkan, menetapkan bahwasanya semua af'al itu milik Allah. Didhawuhi Allah dalam satu ayat,
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Wa qala aidan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa fil hadis la haula wa la quwata illa billah. Jelas dari Quran dan hadis, kesimpulannya itu adalah semua af'al itu milik Allah. Yang kedua, cara untuk hati bisa lepas dari belenggunya hawa nafsu. Iku asaniu sing nomor loro iku ziyadatul ibadati, memperbanyak ngibadah. Iku ziyadatul ngibadi, ngekehake ngibadah. Maksudnya ngekehno ibadah itu apa? Apa aktivitas baik disebut ibadah murni dan tidak murni, hatimu selalu menetapkan af'alnya Allah. Ini memperbanyak ibadah itu di situ. Baik di dalam murni dan tidak murni, di situ ada unsur lillahi ta'ala. Biasanya tidak, sekarang ditambah. Tidak cukup ibadah hanya di dalam ibadah murni saja, enggak cukup. Harus sampai tambah untuk ngabdi kepada Allah. Wada'u ayunakum ala ghairillah, wada'ulan jogo ayanukum ing piro-piro pandangan meripat sira kabeh, ala ghairillahi jogo saking pandangan selain Allah, maksudnya makhluk. Jagalah hatimu, jangan mudah memandang makhluknya. Maksudnya di situ. Caranya bagaimana? Anda tidak memandang makhluknya dalam setiap kahanan, dalam setiap keadaan. Istagola nyibukno sirok opo qalbuka tiro bidzikrillahi ta'ala faqat, kelawan iling sadar terhadap Allah saja. Artinya hati harus disibukkan untuk selalu dan selalu merasakan kehadiran wujudnya Allah yang sebagai sumber dari segala sumber apapun. Otomatis ini tidak terlepas dari zikir sirul asrar, enggak bisa. Inilah Bapak Ibu yang Allah maksud Muhammad, jogonen hatimu zikir baik siang maupun malam. Teruskan terus sampai kematianmu, kamu harus menjaga zikir. Sebab siapapun diri manusia ketika betul-betul menjaga zikir itu, maka Allah akan menjaga hati itu dari pengaruh dunia. Saya ulang,
Barang siapa diri Anda selalu menjaga zikir baik siang maupun malam terhadap Allah, maka Allah akan menjaga hatimu dari pengaruhnya hawa nafsu lewat keindahan kehidupan dunia. Berarti kalau melihat makalah ini, taksirud dunia, pengaruhnya dunia itu tidak akan berpengaruh bagi hati manusia manakala hati manusia selalu menjaga kesadaran hatinya selalu ingat pada Allah. Ini Pak. Wala taj'al coro jenengan iku gak gampang apa? Gak gampang melihat pandangan terhadap selain Allah di samping Anda menjaga zikir. Wala taj'al lan ojo ndadekno sira qalbaka ing ati sira yarol makhluki ing ningali apa makhluke sahlan kelawan gampang. Anda jangan mudah hati Anda itu memandang masalah apapun, kondisi apapun, situasi apapun, hati Anda jangan mandang itu. Sebab jikalau hatimu memandang keadaan itu, bila mana bertemu keadaan yang gak enak, mesti marah. Paling tidak hati ganjel. Seperti tadi itu Pak. Saya perjalanan dari Lombok, Bandara Lombok ke Surabaya. Mestinya gak ada masalah, tapi dibikin Allah masalah. Tiket atas nama saya itu namanya Mukhlason Rosid, padahal di KTP itu hanya tertera Mukhlason. Lah, ketika saat dari Surabaya ke Lombok nggak ada masalah. Maskapai penerbangan Lion Air berangkatnya nggak ada masalah. Loh, tadi waktu pulang dimasalahkan, nggak boleh. Padahal terhitung waktu kira-kira check-in saya kurang 1 jam. Akhirnya apa? Dari petugas Lion yang menangani check-in mengarahkan saya untuk berkonsultasi terhadap apalah gitu ya, tetap ini petugas Lion. Lah di situ ya disalahkan saya. Artinya wajib saya belilah lagi. Terus saya tanya, loh ketika saat saya dari Surabaya ke Lombok kok gak ada masalah? Jawabannya itu kebijakan, katanya gitu. Entah yang benar bagaimana, wallahu alam.
Akhirnya apa, Pak? Akhirnya tiket yang awal tadi cara goreng iwak tahu itu gosong. Petugasnya mengatakan harus beli lagi. Ya enggak masalah. Beli ya beli. Cuman pertanyaan saya, kok aneh? Dari Surabaya ke Lombok itu enggak ada masalah. Sedangkan dari Lombok ke Surabaya itu bermasalah karena namanya enggak sesuai dengan KTP. Di KTP hanya tertera atas nama Mukhlason. Terus di pesanan tiket online itu Mukhlason Rosid. Sebetulnya Pak, itu semuanya itu bisa disiasati. Ya. Bisa. Kalau memang betul-betul membantu terhadap pelanggan loh ya. Mestinya loh ya, mestinya. Itu dipermudah. Sekarang begini, ketika kami didelay, mana kerugian yang kami terima? Enggak ada. Sementara kalau kita itu ada kesalahan sedikit sudah diurus, dicoret. Mana letaknya keadilan? Seperti ini, ya sudah. Bahkan ada yang jadwalnya jam 10 dimajukan jam 6. Umpama ono wong keturun tidak tahu pemberitahuan, menyalahkan siapa? Ayo. Jadi aku mohon pada pemerintah untuk ditertibkan terhadap maskapai-maskapai yang sifatnya itu seperti itu. Kami mohon pemerintah lewat Dishub atau BUMN ya, gimana caranya masyarakat ini dipermudah. Iya Pak, kalau waktu itu kami tidak berharga, sehingga ada keseimbangan fair. Ketika kita didelay, kita harus terima ganti rugi, nggak ada masalah. Kalau kita mohon maaf, kita cari kesalahan-kesalahan. Nggih, mohon maaf. Jadi sekali lagi kami mohon kepada pemerintah untuk mentertibkan. Belalah masyarakatmu yang seperti ini dengan bentuk memberikan tatib atau tata tertib biar tidak biar ada keseimbangan. Coro aturan itu biar tidak sepihak ngenakno satu, sepihak gak ngenakno yang satu. Loh, ini persoalan. Kalau kita memandang memakai hanya hukum syariat, gelut Pak. Sebab gini, di mana ada perusahaan ingin rugi? Gak ada perusahaan ingin rugi. Sehingga pakai politik. Kita curiga mengapa kita yang sudah pesan jam 10 tiket itu diajukan jam 6. Ada apa? Nah, ini kan kita nggak pernah tahu. Ujuk-ujuk ada pemberitahuan lewat WA. Ini sepihak, nggak bisa. Kalau kita memakai hukum syariat, mesti nggih mohon maaf, nggak bisa nyaman hati ini, nggak bisa nyaman.
Inilah Bapak Ibu, dalam makalah dikatakan la taj'al qalbaka yaral makhluk sahlan. Jangan gampang hatimu memandang makhluknya atau sikonnya. Kalau kita menyertai pandangan di mata hukum hakikat, nggak ada masalah. Walaupun disuruh beli lagi tiket, nggak ada masalah. Aku yakin semua akan berjalan lancar. Cuman satu hal yang harus kita ketahui dan kita garis bawahi, siapapun yang di situ, mohon maaf Pak, menanamkan biji yang jelek, maka kita akan menuai kejelekan tersebut. Siapa yang mempersulit persoalan orang lain, pasti buahnya nanti akan kita petik sendiri. Sebaliknya, siapa yang mempermudah persoalan orang lain, pasti Allah mudahkan. Udah, ini konsep, ini rumus yang tidak bisa kita bantah. Bapak Ibu hadirin, jikalau kau ingin disayang oleh anak-anakmu, sayangilah orang tuamu. Sama dengan itu. Tapi jikalau kau ingin dibenci oleh anak-anakmu, bencilah orang tuamu. Adakah ajaran yang untuk membenci orang tua? Enggak ada. Dari agama manapun pasti menganjurkan tentang birrul walidain, membagusi terhadap kedua orang tua. Ini perintah. Jikalau ini kau jalankan, buahnya nanti terhadap Anda sendiri. Dengan bentuk apa? Anak-anak kita nanti juga akan sayang pada kita. Jikalau kau ingin mudah persoalanmu, permudah persoalan orang lain. Sebab ketika saat dirimu mempermudah jalan orang lain, pasti Allah akan mempermudah jalanmu sendiri. Dan ini konsep dan rumus, nggak bisa jenengan bantah, karena inilah satu kebenaran. Bapak Ibu hadirin, kesimpulan, jikalau kau ingin betul-betul lepas dari belenggunya hawa nafsu, birriyadati wal azkar. Riyadah, prihatin secara jasmani, berarti jenengan harus menjaga hablum minan nas. Wal azkar, selalu menjaga hati menyibukkan dzikir pada Allah. Inilah yang kumaksud Anda menjaga hubungan hablum minallah, hubungan langsung hatimu terhadap Allah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.